Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan lanjutkan Bahsul Kutub. Ya, silakan kitabnya dibuka, disiapkan. Kalau yang punya printoutnya mungkin lebih bagus untuk dilogat ya, kalau bahasa santrinya dilogat, sehingga Anda bisa menulis atau juga mengartikan kata demi kata yang ada dalam kitab Syekh Al-Mawardi. Ya. Mudah-mudahan Anda sehat semua dan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan lancar. Ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan tentang bab dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Silakan nanti dilihat kitabnya dalam tayangan berikut. Lalu saudara nanti bisa dites satu-satu untuk membaca. Ya, nanti saya sebut siapa aja yang membaca. Ya, kemudian menerjemahkan tentu. Yang berikutnya adalah Anda diminta untuk menjelaskan kalimat isim dan fi'il ya dalam kalimat ini atau dalam bacaan ini. Bapak berharap Anda sudah belajar untuk otodidak bagaimana membaca dan membedakan fi'il, isim, fi'il, mubtada, dan khobar sesuai dengan standar dalam pembelajaran Bahsul Kutub ini. Baik, silakan dibuka kitabnya. Ya, kita akan baca ya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini tentang bab tentang satu pasal ya. Faslun, pasal, ini pasal berikutnya dari bab ini, ya dari bab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, Anda bisa membacanya atau juga menjelaskannya. Faiza sabata wujubul imamati fafarrodoha alal kifayati kal jihadi wa talabil ilmi. Ya. Dan apabila telah ada ketetapan tentang wajibnya mengangkat pemimpin, fafarrodoha maka kewajibannya itu alal kifayati jatuhnya menjadi hukum fardu kifayah. Seperti jihad dan mencari ilmu. Ya, jadi menurut Imam Al-Mawardi bahwa kewajiban mengangkat pemimpin itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jelas? Fardu kifayah. Seperti jihad dan mencari ilmu. Nah, nanti Anda bisa paham berarti mengangkat pemimpin itu sama juga hukumnya dengan ngurus mayit. Ya. Tahu hukum mengurus mayit? Nah, hukum mengurus mayit itu fardu kifayah. Ya. Keparduan yang hanya diwakilkan bagi orang yang telah melaksanakannya. Ya. Melaksanakannya. Jadi kalau sudah ada pemimpin, maka jangan ada pemimpin yang lain, jangan bikin tandingan. Kalau sudah ada partai Islam, ya menurut Imam Al-Mawardi sebaiknya satu aja partainya. Karena mengangkat pemimpin itu adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi nggak usah bikin partai-partai Islam yang lain liar. Ya, di samping juga tentu buat apa bikin partai yang lain, kan yang satu aja dimaksimalkan karena hukumnya fardu kifayah. Ya, ini aspek tata negara dari pandangan Syekh Al-Mawardi. Jadi kalau sudah ada satu partai, ya maksimalkan aja partai itu. Ya, jangan ke yang lain. Fa idza qama biha man huwa min ahliha saqata fa farradha 'alal kifayati. Apabila telah ada orang yang ahli, ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang kepemimpinnya itu sudah ahli, sudah hebat,
maka jatuhlah kewajiban, ya, kewajiban untuk mengangkat kepemimpinan itu secara kifayah. Ya. Nah, ini kalau sudah ada gugur. Kalau sudah ada partai Islam, bagusnya sih jangan ada partai-partai yang lain, satu saja. Ya. Wa ilam yakum biha ahadun, dan kalau belum ada ya, yang menjadi pemimpin imamah, bihanya kepada imamah nih, ahadun seorang pun, kharaja minan nasi fariqani. Ya. Jadi kalau belum ada orang yang ahli, orang yang berkompeten menjadi pemimpin, orang yang capable, orang yang cakap, ya menjadi pemimpin, ya untuk menjadi pemimpin, maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok. Ya, kharaja minan nas fariqani, maka ada dua kelompok yang harus menanggungnya. Jadi kalau belum ada pemimpin di situ, maka yang kompeten, maka kewajibannya jatuh kepada dua kelompok. Ahaduhuma, yang salah satunya ahlul ikhtiyari. Ya. Hatta yakhtaru imaman lil ummati. Ya. Jadi kelompok pertama adalah orang yang ahli, yang kompeten untuk memilih. Ya. Jadi ada sekelompok orang yang memang kelompok-kelompok orang ini punya intuisi, punya kedalaman spiritual yang bisa melihat siapa lah yang layak jadi pemimpin. Hatta yakhtaru imaman lil ummah, sampai dia terpilih satu imam. Ya, kalau di kita mungkin DPR, ya. Atau kalau di kita adalah hasil pemilihan tuh, masyarakat suruh milih. Nah, kalau dalam pandangan Imam Al-Mawardi itu ada sekelompok orang, ada lembaganya. Ada lembaga yang bisa memilih siapa yang layak jadi pemimpin. Ya. Wasani, dan yang kedua, ahlul imamati, ya. Orang-orang yang punya kompetensi dalam kepemimpinan. Ya. Kalau tadi masyarakat yang bisa memilih sampai terpilih seorang pemimpin. Yang kedua kata Imam Al-Mawardi adalah orang punya kompetensi. Hatta yantasibu ahaduhum lil imamah, sampai terpilih dari mereka ini seorang pemimpin untuk memimpin mereka. Ya. Walaysa ala man ada hadzainal fariqani minal ummati fi ta'khiril imamah kharaja wala ma'sama. Ya. Jadi dalam pandangan Imam Al-Mawardi, ya, orang yang tidak cakap, ya. Jadi yang kedua tadi adalah kelompok orang yang mampu dirinya layak jadi pemimpin sampai dia milih, ya mungkin ini sistemnya formatur, ya, ahlul imamah ini. Jadi ada formatur yang layak, yang dia layak untuk memimpin. Nah, di antara mereka itu milih sok siapa di antara mereka supaya terpilih jadi pemimpin. Ya. Wa idza tamayyaza hadzal fariqani minal ummati fi fardil imamah wajaba ay yu'tabara kullu fariqin minhuma bisyuruti al-mu'tabarah fihi. Kalau orang-orang, ya, jadi penjelasan nah, apabila dari dua kelompok ini
ya, sudah diketahui atau sudah tahu, sudah ada orang-orang yang wajib memimpin, ya, sudah diketahui ada orang-orang yang layak jadi pemimpin. Minhuma, dari kedua itu, bisyurutil mu'tabaroh, ada dua syarat yang utama. Yang pertama, fa'amma ahlul ikhtiyari, adapun kelompok yang ahli untuk memilih, ya, ada kelompok yang ahli memilih nih, ada kelompok di dalam masyarakat yang mampu dia memilih pemimpin. Fasyurutul mu'tabarati fihim salah satu. Maka bagi mereka ada tiga syarat yang utama. Ahaduha, salah satunya, al-adalatul jami'ah li syurutiha. Ya. Dia mampu berbuat adil, ya, berbuat adil kepada masyarakat, ya, sampai terpenuhi kriteria pemimpin. Jadi dia harus sanggup mengatakan bahwa saya sanggup memilih pemimpin yang adil sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Kira-kira gitulah. Ya. Lalu wathani, yang kedua, ya, al-ilmu alladhi yatawassal bihi ila ma'rifatin man yastahiqqul imamah ala syuruti al-mu'tabarati fiha. Dia punya ilmu, punya pengetahuan, ya, yang mampu untuk mengetahui siapa yang layak jadi pemimpin dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jadi mungkin dia punya indera keenam ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Mawardi. Jadi orang atau kelompok-kelompok terpilih ini dalam masyarakat, dia punya indera keenam yang mampu melihat bahwa si A, si B itu layak jadi pemimpin dan nggak salah pilihannya. Ya. Wathalithu, dan yang ketiga, ar-ra'yu wal hikmatu al-mu'addiyani ila ikhtiyarin man huwa lil imamah aslahu. Ya. Dia, kelompok ini, masyarakat ahli ikhtiyar ini adalah punya pemikiran dan hikmah. Pemikirannya, pandangannya, ro'yunya, pandangannya kuat, hikmahnya juga kuat, ya. Sampai dia mampu memilih siapa yang layak dan maslahat aslahu ila ikhtiarin man huwa lil imamah, siapa yang terpilih, siapa yang mencari. Jadi di sini adalah sistemnya mencari ini. Jadi Imam Al-Mawardi mengatakan ada sekelompok dalam masyarakat yang mencari. Kalau sekarang kira-kira apa tuh? Ada fit and proper test lah ya. Jadi ada panitia yang berkumpul, kemudian si panitia ini mencari. Anda punya kepemimpin Hima misalnya, atau juga Kosma. Nah, lalu bikinlah pansel tuh. Nah, si pansel inilah yang layak. Tapi syaratnya 3 tuh kata Imam Al-Mawardi. Ya. Nah, syarat yang ketiganya itu dia punya pemikiran dan hikmah yang mendalam untuk memilih, ya, siapa yang aslah. Wa bitadbiril masolih aqwamu wa'rafu. Ya. Sampai-sampai dia pun bisa mengetahui kalau seseorang ini adalah cakap, ya, kuat, ya, untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ya. Walaysa liman kana fi biladil imam ala ghairihi min ahlil biladi fadlun muzayyatun tuqaddimu biha alaihi. Ya. Jadi
Walaisa dan bukanlah bagi orang yang satu tempat dengan pemimpin itu dibanding dengan yang lain itu mempunyai keahlian. Jadi Imam Al-Mawardi ingin mengatakan kalau mencari pemimpin untuk satu tempat, ya di satu RT, pilih ketua RW, ya, menurut Imam Al-Mawardi nggak usah dibatasi kayak begitu, sebab belum tentu orang yang di luar negara atau di wilayah itu lebih utama. Ya. Muzayyatun taqaddumu biha alaihi. Ya. Wa inna masoro. Nah, ini selainnya habis nih. Bentar ya, kita coba lihat dulu. Nah, ini ya suruh daripada orang yang ada di negara itu. Bibaladil imam mutawallian li'aqdil imamah urfan la syar'an. Jadi dalam satu negara dengan pemimpin itu untuk membaiat atau mengangkat kepemimpinan secara kebiasaan bukan menurut syarat. Ya, jadi menurut kebiasaan saja orang yang ada di wilayah tertentu meskipun di daerahnya memerlukan itu belum tentu orang yang di luar itu lebih tidak cakap, ya, tidak cakap. Ya. Li sabuki ilmihim bi mautihi wali anna man yasruhu lil khilafati fil aglabi mawjuduna fi biladihi. Jadi karena adanya kemampuan mereka, ya, yang memimpin di luar wilayah itu, ya, bisa jadi mereka juga orang yang lebih utama aglab, ya, yang ada di negeri itu, fi biladihi. Nah ini jadi bab ini baru kita membicarakan kriteria orang-orang yang bisa memilih pemimpin. Jadi sistemnya adalah pansel lah kira-kira gitu ya. Pansel dicari kalau sekarang ini untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Baik, nanti kita beralih ke WhatsApp group untuk menentukan teknis pembacaan dari kitab Al-Mawardi ini. Ya, kita sedikit-sedikit, yang penting isinya tahu. So, kalau mau selesai, ya Anda harus sorogan datang ke Bapak ke rumah, ya, untuk membaca dan mengkaji kitab ini secara tuntas. Ya. Asyik ini sebenarnya isi kitab ini Al-Mawardi, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah buat Al-Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian para santri, Demikian para mahasiswa, kita akhiri dan kita kembali ke WhatsApp group untuk melakukan tes dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.